我能灭天蓝宗一，你们想分到资源，是不是还要跪下？天，只有身前这方。回家种地去吧。你第19招的事，别杀我！弟子在哪？Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari ini tuh kita bakal melanjutkan Lord Linfan dan Suyang, karena Linfan sudah kita gantian Suyang, oke? Nah, di part 299 hari ini kita semua bakal melihat Suyang itu bakal memalukan Tuan Se di hadapan semua orang. Gak cuman itu, dia bahkan menghabisinya nanti. Tetapi akan muncul musuh baru guys. Siapakah itu? Yang pasti sih lebih kuat daripada si Tuan Se. Jikalau berdasarkan part kemarin, kita semua sudah melihat Tuan Se kan bertarung melawan para muridnya Suyang. Para murid Suyang lebih mendominasi. Mereka menghabisi semua anak buahnya Tuan Se dan tersisa dia sendiri. Membuat Tuan Se kesal dong. Berarti Suyang sudah mengetahui rencana penyerangannya selama ini. Oleh karena itu diaktifkanlah formasi 9 alam dengan tujuan menghabisi Lord kita Suyang. Akhirnya semua murid Suyang tidak bisa bergerak. Tapi secara tepat waktu, dewa kita datang guys, menahan serangan tersebut. Dan kita pun masuk ke intro ya guys ya, hehehe. Setelah itu, karena ledakan yang cukup besar membuat semua murid Tianlan untungnya terselamatkan. Tapi mereka masih pengen maju buat menghabisi Tuan Se ini. Untungnya pas-pasan San Yan datang dan menenangkan mereka. Karena sekarang Suyang akan mengatasi semuanya, leluhur mereka guys. Kita balik ke tempat Lord kita Suyang yang ternyata dia penasaran. Dari mana Tuan Se mendapatkan kekuatan atau teknik formasi 9 alam tersebut? Harusnya nggak mungkin dia dapatkan begitu saja. Tuan Se nggak mau jawab. Dia malah kaget kok bisa Suyang berada di sini. Harusnya dia masih berada di alam ke-6 dan ditahan oleh para monster dan klan-klan yang dia kirimkan. Suyang marah guys, gara-gara pertanyaannya tidak dijawab. Itu membuat Tuan Se ketakutan ketar-ketir. Tapi dia tantang si Suyang habisi di sini kalau semisal emang dia bisa. Maka langsunglah Suyang gunakan teknik Cuesian alias teknik penyiksa keabadian. Tuan Se pun diikat lalu disiksa seperti nama tekniknya guys. Di sisi lain, tepatnya di sebuah gunung tengkorak. Di sana banyak sekali orang-orang yang diikat dan disiksa. Ini adalah tempat penyiksaan khusus. Tetapi ada satu orang yang bernama Cuce. Dia terbangun. Cuce bangun menyebutkan nama Tianlan guys. Loh, ada hubungannya kah? Tidak menyangka Tianlan masih memiliki sisa-sisa murid yang hidup, kata dia. Oleh karena itu, dia bakal mengirimkan sesuatu dari luar angkasa ke tempat Suyang dan para muridnya. Dan dia tegaskan, kali ini nggak bakal ada jalan keluar lagi untuk mereka. Siapakah sebenarnya orang ini guys? Yang pasti musuh Tianlan kuno kayaknya nih. Atau lebih parah, mungkin dialah yang menghancurkan sekte Tianlan kuno. Aduh. Kita balik lagi ke sekte Tianlan. Kali ini Suyang udah bersikap santai dan menyuruh semua orang untuk berkumpul di depan sekte Tianlan. Orang-orang jadi bingung dong. Buat apa mereka disuruh buat datang ke sini coba ya kan? Karena sekte Tianlan itu cuma memperlihatkan semacam telur raksasa. Para murid Tianlan kesal. Semua orang langsung takut dan cuma bisa nurut-nurut doang. Tidak lama dari itu, Suyang pun bergerak. Dia menghancurkan telur raksasa itu yang ternyata di dalamnya terdapat orang guys. Semua orang kaget. Setelah diperhatikan lebih jelas,
mereka pun sadar orang yang ada di dalam dan terikat adalah si Tuan Se, penguasa dari alam keenam. Semua orang mulai ketakutan. Tidak menyangka orang-orang dari Sekte Tianlan sekuat itu. Sekuat itu sampai bisa mengalahkan Tuan Se. Jadi semua orang mulai percaya nih guys, kepada Sekte Tianlan yang sangat kuat. 怎么落到天蓝仙玉手上了？这真的是四叶？他都 Tuan Se diperlakukan seperti ini, dia tahu sengaja dipermalukan sama si Suyang, marah dia. Tapi Pai Hei si panda atau mantan muridnya langsung menampar-namparnya di hadapan semua orang. Hahaha, karena dia anggap Tuan Se sungguh kurang ajar. Tuan Se makin kesal guys. Dia pastikan Pai Hei sudah salah, duduk di pihak yang salah, maksudnya mengikuti Suyang. Dia tegaskan, Tuan Se bisa menghancurkan Sekte Tianlan kemarin. Jadi pasti di masa depan, dia juga akan bisa menghancurkan Sekte Tianlan lagi. Wah, berarti Tuan Se dan tuannya orang yang menghancurkan Sekte Tianlan guys. Mendengar perkataan itu Suyang murka dong. Langsung dia seranglah Tuan Se di hadapan semua orang. Semua yang menyaksikannya kaget. 第二次，我能灭天蓝宗仪。 Tapi Tuan Se masih bisa bertahan. Dia bertanya kepada Suyang, menurutmu kenapa Tianlan kuno itu bisa hancur? Ternyata karena Tianlan kuno menghabiskan sumber daya seluruh alam semesta. Maka dari itu sekte-sekte lain nih bekerja sama untuk menghancurkan Sekte Tianlan supaya mereka bisa tetap hidup. Karena Sekte Tianlan mencuri semua energi guys. Waduh. Semua orang yang mendengarnya tentu kaget. Emang iya ya Sekte Tianlan seperti itu? Tidak hanya itu juga, Tuan Se mencari pendukung. Dia bertanya kepada Suyang, apakah untuk mendapatkan sumber daya itu harus berlutut lalu tunduk kepadamu terlebih dahulu, alias menjadi bawahannya? 想分到资源是不是还要跪下？ Kalau iya, pastinya Sekte Tianlan bakal hancur di masa depan. Soalnya semua orang tidak mau guys menjadi anjing penurutnya Sekte Tianlan. Tapi orang-orang di sana nggak langsung percaya apa kata dari Tuan Se. Jalan menuju keberhasilan di bidang kultivasi ya emang harus berjuang, bukan tunduk sama orang. Kalau pengen berbagi sumber daya seperti kata Tuan Se tadi, lebih baik jangan menjadi praktisi dan jadilah petani saja. Pada akhirnya, Suyang membalas. Dia cukup setuju akan pendapatnya orang-orang dan menduga Tuan Se ini hanya memiliki pemikiran yang sempit bukan main. Suyang bagikan batu roh dari langit buat semua orang di sana. Tentu mereka senanglah. Ini pembuktian kalau dia membagi sumber daya. 只有身前这方 Mereka mulai berlarian, mengumpulkan batu-batu spiritual yang berjatuhan. Tetapi ternyata dari kejauhan, sudah ada orang yang memata-matai mereka guys. Apakah dia adalah orang dari suruhan cuce tadi ya? Tuan Se menyaksikannya kaget. Tidak menyangka Suyang bisa mendapatkan begitu banyak batu spiritual. Dan semudah itu pula. Masih belum selesai. Suyang tegaskan batu spiritual ini tidak terbatas di luar. Alhasil jadi pada heboh dong. Tetapi Tuan Se malah melihat tubuhnya menjadi semakin mengecil. Lama-lama seperti kurcaci. Dia mulai ketakutan guys. Karena batu-batu spiritual yang berjatuhan itu besar-besar banget. Nanti ketimpa dia malah. Hahaha, bisa meninggal ini. Ketiban guys. Tak sampai situ, dia melihat ada satu orang yang mengincar dan pengen menangkapnya. Dia pun ketakutan dan serius memohon. Berjanji bakal memberitahukan informasi mengenai tempat para murid Tianlan kuno yang belum Suyang temui. Tetapi sayang sekali orang itu nggak peduli dan pengen memakannya guys. Yang ternyata itu adalah ilusi dari si Suyang. Tuan Se pun memohon ampun. Terus minta maaf dan minta agar Suyang tidak menghabisinya di tempat.
Tadi aja, kemarin malah pede banget bisa menghancurkan Tianlan kuno. 19招的事，别杀我！弟子在哪？ Tapi Suyang sudah tidak peduli. Dia bisa menemukannya sendiri tanpa perlu bantuannya si Tuan Se. Suyang pun langsung menghabisi Tuan Se lalu mengutuknya agar lahir dengan tubuh yang tidak berguna alias sampah. Bukan seorang praktisi guys. Dan tuar. Pada akhirnya Tuan Se dilenyapkan seketika. Melihat Tuan Se yang lenyap, orang-orang yang memata-matai Suyang itu pun ikutan hilang. Dan ternyata Suyang udah tahu guys. Sosok itu sudah memata-matai dia. Cuman dia nggak mau banyak gerak dulu. Biasalah guys, sengaja biar musuhnya nak datang nanti ya enggak. Kita balik lagi ke luar angkasa. Ternyata Cuce sudah ada sampai di sana guys. Dia pengen memberikan Suyang sebuah hadiah kecil dan mengirimkan sesuatu ke Sekte Tianlan. Sementara di Sekte Tianlan, awan mulai berubah menjadi bergemuruh dan badai. Semua murid Tianlan sigap karena ada sesuatu yang aneh nih, gak seperti biasanya. Muncullah angin yang sangat kencang, membuat bangunan di sana itu mulai runtuh. Orang-orang kira ini adalah badai yang dikirimkan, tapi badai ini sangat aneh. Ada yang menduga mungkin ini akibat Suyang menghabisi Tuan Se, makanya muncul bencana. Tapi ternyata setelah dicek lebih dalam, di dekat sana ada sebuah black hole kecil alias lubang hitam kecil. Suyang pun jadi semakin tertarik dan muncullah sebuah retakan di langit yang menyerap apapun yang ada di sana guys. Itu sampai membuat semua orang dan para murid Suyang panik. Tidak mau tinggal diam, Suyang menghentikan waktu untuk menyelamatkan para muridnya. Wah, kira-kira apakah dia bakal melawan si Cuce? Cuce ini kayaknya gurunya Tuan Se dah. Siapa sebenarnya dia sih? Apa bakal terungkap nanti di spoiler ya? Kita lihat deh. Spoiler buat part 300 Lin Shishuanian yang bakal rilis secepatnya di hari Sabtu setelah Lord Ling Feng. Oke. Nanti Suyang akan menyelamatkan para muridnya guys. Mereka tahu itu adalah sebuah bencana alam yang sangat mengerikan. Tapi Suyang dia sudah tahu itu bukan bencana alam biasa tentunya. Jadi nanti para murid Suyang akan melawan monster gurita yang sangat kuat. Saking kuatnya itu sampai beberapa murid Suyang dikalahkan. Tentunya Lord kita nggak tinggal diam dan ikutan turun tangan. Jangan-jangan ini udah mau tamat nih melawan musuh terakhir yaitu si Cuce. Wow, seru nih guys. Kita tunggu di part selanjutnya, part 300 untuk Lin Shishuanian 100,000 Years of Revenge. Kalau tamat sih, wah mantap sih. Oke kalau gitu, see you guys.